Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, semangat untuk tetap sukses, lancar segala aktivitas supaya kita tetap bisa mencapai tujuan kita. Tujuan salah satunya ada yang sudah tertanam kuat di dalam pikiran kita, dalam keinginan kita. Ada juga yang sudah dituliskan sehingga kita selalu ingat kalau tujuan kita itu apa yang mau dicapai, visi yang mau dicapai itu sudah tertulis dalam sebuah lembaran sehingga lebih mudah mengingatnya. Mana yang terbaik? Anda memiliki kekuatan untuk mengingat yang baik, Anda memiliki reminder dengan catatan untuk mengingat yang lebih baik, apapun itu yang terbaik untuk Anda. Karena masih banyak yang tidak lebih baik dari Anda, yaitu orang-orang yang tidak memiliki visi, tidak memiliki tujuan, tidak memiliki harapan, karena pikirannya terbelenggu dan tidak merdeka untuk mencapai sebuah harapan. Dapat sekalian, Anda masih bersama dengan Job Consulting dengan Yan Subianto, dan tentunya pada pagi ini ada satu inspirasi yang ingin saya berikan. Saya hari ini masih berada di sebuah negeri yang tidak jauh dari Indonesia. Saya berada di Thailand. Thailand bukanlah sebuah negeri yang seperti Indonesia memiliki gunung-gunung yang begitu tinggi, tapi berbentuk hanya perbukitan-perbukitan, dan itu pun mungkin sangat berbeda jauh ketinggiannya, kedalamannya kalau dibanding dengan Indonesia. Saya akan cerita sedikit bagaimana ketika seseorang mendaki sebuah gunung, padahal dia seorang yang sudah sangat tua sekali, bagaimana yang diceritakan dalam beberapa buku dari Oscar Dimiru. Pada sebuah sore yang sudah menjelang senja, matahari yang sudah memulai terbenam, angin muruk, angin malam sudah mulai berasa, ketika burung-burung sudah mulai kembali ke sarang, ada hujan lagi, dan di salah satu pegunungan, ke arah puncak pegunungan itu ada seorang tua yang akan mendaki ke atas untuk mencapai puncak gunung itu. Gila, saya bilang. Bagaimana mungkin seorang yang sudah tua, pada sore hari, hujan lagi, dia akan mencapai di puncak gunung yang dia katakan bahwa dia akan mencapai. Lalu masyarakat di sekitar pun bertanya bahwa orang tua ini bukan orang tua yang waras. Dia terlalu gila dengan impian dan tujuannya. Orang-orang bertanya, orang tua, bagaimana mungkin kau dengan fisik yang lemah, dengan waktu yang sudah mulai senja, matamu yang rabun, badanmu yang ringkih, terkena hujan dan lain-lain? Apakah mungkin kau mencapai puncak di sana sementara hambatan, halangan, rintangan, tantangan begitu kuat sekali? Apa jawaban dari orang tua tadi? Saya akan sampai di sana karena pikiran saya sudah ada di puncak terlebih dahulu. Apa yang dikatakan Pak Tua tadi? Optimis yang begitu kuat, keyakinan yang begitu hebat, semangat yang begitu menggelora, ternyata dibakar oleh satu hal, bahwa dia sudah menancapkan sebuah tujuan di puncak gunung yang dia akan terus untuk capai. Pikiran dia yang membawa dia, fisik dia dibawa oleh pikiran dia, karena sel-sel di dalam tubuhnya dia bekerja karena pikiran memerintahkan untuk bekerja untuk mencapai puncak itu. Keinginan, harapan, dan tujuan yang tertanam dalam pikiran kita secara otomatis akan menggerakkan seluruh susunan saraf yang ada di tubuh kita, akan menyentuh seluruh sel yang ada di tubuh kita, dan optimisme, keyakinan yang tertanam kuat akan menggerakkan sel-sel itu menjadi sel-sel hebat di setiap bagian. Ketika kita memiliki sebuah tujuan atau visi, maka sel-sel dalam tubuh akan bergerak bersama-sama karena dia setiap sel memiliki optimisme yang kuat. Sel tulang akan menjadi kuat, sel otak akan menjadi semakin cerdas untuk mencapai dengan berbagai macam ide kreatif. Sel-sel di tangan menjadi semakin kuat, mengepal, melakukan sesuatu. Sel di dalam kaki-kaki kita menguatkan untuk melangkah. Seluruh tubuh kita dikuatkan karena sel kita menjadi sel yang kuat, punya karena tujuan. Karena tujuan itulah sel menjadi kuat untuk mendukung sampai dengan tujuan itu mencapai pada titik yang diinginkan. Dapat sekalian, orang tua itu pun akhirnya bisa mencapai puncak, dan orang-orang menjadi heran bagaimana ketika tubuhnya yang ringkih disambut dengan hujan, sudah mulai senja, saat itu dia masih bisa sampai dengan puncak gunung itu. Orang-orang heran jawaban orang tua kembali.
bahwa yang membawaku ke puncak ini adalah pikiranku, adalah visiku. Disinilah yang membakar api semangat diriku. Tubuhku yang renta, tubuh yang tidak kuat kata orang tua tadi, dibawa oleh pikirannya sampai dengan puncak ini. Hebatnya ketika sebuah pikiran memiliki sebuah visi, memiliki sebuah tujuan, dan yang paling luar biasa adalah energi yang berkobar ini, berkobar terus membakar semangat Pak Tua tadi sampai di puncak. Kalau orang yang tua seperti ini sampai di puncak sana, dengan dibawa oleh pikirannya, satu hal yang menjadi pembelajaran untuk kita. Apa visi dan tujuan kita untuk membawa diri kita mencapai pada titik tujuan yang kita harapkan. Pagi ini semoga menjadi inspirasi untuk Anda, karena Anda jauh lebih hebat, Anda punya fisik yang lebih kuat, Anda punya kehebatan, kecerdasan dan lain-lainnya. Anda punya peluang opportunity ini hanya bisa Anda capai sebuah visi dan tujuan Anda kalau Anda sudah memilikinya. Anda bisa mencapai visi dan tujuan Anda kalau sel Anda bergerak untuk mencapai tujuan itu, bermula dari bagaimana ide dan pikiran Anda ingin mencapai tujuan itu. Semangat pagi terus, jangan sampai kita lelahkan, jangan sampai kita kendorkan, tetap semangat untuk mencapai tujuan kita. Sukses untuk kita semua, berkah barokah hidup kita semuanya. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.